Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Walaupun kita masih ibadah di rumah, pasti kabarnya semua luar biasa. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, sebaiknya kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Tetapi jangan lupa juga persiapkan Alkitabnya di rumah masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Ayo kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat dan kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami anak-anak sekolah minggu ya Bapa. Walaupun Bapa, hari ini kami masih beribadah dari rumah masing-masing Bapa, tetapi tidak mengurangi semangat anak-anak sekolah minggu untuk beribadah ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Kau memberkati ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Bapa, agar apa yang firman Tuhan disampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak sekolah minggu ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih atas segalanya Bapa. Inilah doa anakmu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Hai adik-adik, mari kita bernyanyi dari Terbit Matahari dengan penuh semangat. Shalom adik-adik, sekarang kita akan membaca epistel pada minggu ini yang diambil dari Imamat 19 ayat 9-18. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sawit ladangmu habis-habisan sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya.
Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci satu darahmu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah ayat epistel kita pada minggu ini. Bye-bye. Halo adik-adik, mari kita bernyanyi dengan penuh semangat. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Shalom anak sekolah minggu. Nah, sebentar lagi kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami, membuka hati dan pikiran kami, agar kami bisa menerima firman yang akan disampaikan pada hari ini. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yakobus 4 ayat 13-17. Anak sekolah minggu semua keluarkan Alkitabnya. Kita sama-sama buka Yakobus 4 ayat 13-17. Ayo, Yakobus itu perjanjian lama apa perjanjian baru? Ya, benar, Yakobus itu perjanjian baru. Kita baca sama-sama ya. Yakobus 4 ayat 13-17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang, kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Miss punya cerita salah satu tokoh Alkitab yang akan menemani ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama menyaksikannya. Simson dan Delila. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu Hakim-Hakim pasal 13
sampai pasal 16. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitunnya. Perbuatan Simson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Saat Simson berada di Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Simson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delila. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delila adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delila, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simson, Delila lalu memanggil orang untuk mencukur rambut panjang Simson saat Simson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson. Tapi Tuhan telah meninggalkan Simson. Orang Filistin lalu mencungkil mata Simson sehingga ia menjadi buta. Simson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa mereka. Kemudian mereka memanggil Simson untuk melawak dan untuk berkata-kata. Simson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan mentertawakan Simson. Lalu berdoalah Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu.
sehingga gedung itu roboh menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simson. Nah adik-adik, Simson telah diberikan kekuatan yang istimewa dari Tuhan. Tapi Simson tidak menjaganya dan mempergunakannya dengan baik, sehingga ia dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Matanya dicukil, ia dipenjara, dan ia jadi bahan tertawaan musuh-musuhnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi banyak hal istimewa, terutama keselamatan. Apakah kita perlu menjaganya? Ya, sudah pasti. Caranya bagaimana? Yaitu dengan hidup taat. Taat pada orang tua, taat pada peraturan, dan ya, taat pada firman Tuhan. Nah, tadi adik-adik udah dengarkan bagaimana Simson yang kuat, yang bisa mengalahkan singa tanpa pedang, bisa mengalahkan 1000 musuh. Tetapi dia punya kelemahan. Siapa yang masih ingat kelemahannya di mana? Iya, benar, kelemahan Simson ada di rambutnya. Jadi, ketika rambutnya dicukur, dia akan kehilangan kekuatannya. Tuhan telah mengatakan kepada Simson, jangan beritahu di mana kelemahanmu. Tetapi karena dia cinta kepada Delila, dia mengatakan kepada Delila di mana letak kelemahannya, yaitu rambutnya. Nah, ketika Delila mengkhianatinya, Delila memberitahu kepada orang Filistin bahwa kelemahan Simson ada di rambut. Mereka mencukur rambut Simson sehingga Simson kehilangan kekuatannya. Tuhan marah kepada Simson. Nah, yang mau disampaikan pada minggu ini adalah kita harus selalu mengingat Tuhan dalam setiap rencana kita, kegiatan kita, dan apapun yang akan kita lakukan. Nih, seperti Simson tadi, dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Tetapi ingat, itu merupakan titipan dari Tuhan. Jadi, apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh sombong atas kekuatan yang kita miliki. Misalnya ketika kita mendapatkan nilai ujian yang bagus, kita nggak boleh sombong. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak boleh mengejek teman kita yang nilainya lebih kecil, karena ini semua hanya titipan daripada Tuhan. Nah, sekolah minggu, kita harus selalu mengingat Tuhan dalam setiap kegiatan dan rencana kita. Mengingat Tuhan yang gimana, Miss? Misalnya, ketika kita bangun tidur mau pergi sekolah, kita harus mengingat Tuhan, kita berdoa. Kita berterima kasih kepada Tuhan, karena kita masih bisa diberikan nafas, bangun di pagi hari. Kita berdoa, meminta Tuhan untuk menyertai kita dalam satu hari ini, gitu. Dan juga misal ketika kita mau makan, kita mengingat Tuhan, kita bersyukur atas berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Untuk menutup firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biar apa yang kami dengar hari ini boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sekarang Miss akan membacakan warta kita pada minggu ini. Adik-adik sekolah minggu diharapkan mengumpulkan hasil kreativitas maupun aktivitas adik-adik selama bersekolah minggu di rumah, baik dalam bentuk foto maupun video. Nah, adik-adik bisa mengupload file tersebut melalui 3 cara. Yang pertama melalui Google Drive, yang kedua melalui grup FB HKBP Kemenangan, dan yang ketiga melalui WA atau Telegram yang nomornya tertera di description box ya. Nah, nanti hasil tersebut akan ditampilkan di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Kemenangan pada ibadah minggu selanjutnya. Demikianlah warta kita pada minggu ini. Shalom. Hai adik-adik, mari kita angkat lagu pujian kita Sangat Mi Jehovah dengan penuh semangat. Sangat
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Puji Tuhan semuanya sehat selalu dan luar biasa. Nah, kali ini Miss akan mengajarkan adik-adik membuat kreativitas buku salib. Namun sebelumnya, apa ada yang sudah kenal dengan Miss? Wah, tidak ada ya. Untuk itu, Miss akan memperkenalkan diri Miss. Perkenalkan, Miss adalah Miss Marsaulina dan Miss adalah temannya Miss Hana. Oke deh, langsung saja. Mari kita lihat cara membuat kreativitas buku salib. Nah, kreativitas yang akan kita buat hari ini adalah buku salib. Cara pembuatannya gampang banget. Pertama, kita lipat menjadi 2 bagian. Kemudian, kita lipat lagi menjadi 2 bagian. Lalu, kita lipat bagian depan. Dan selanjutnya, kita lipat bagian yang satu lagi ke arah belakang. Oke, nah yang paling penting dalam pembuatan buku salib ini adalah bagian yang tertutup haruslah di atas, supaya pada saat kita menggunting nanti, bagian buku salib ini tidak terputus dan bisa bergabung. Langkah selanjutnya adalah kita menggambar salib di atas buku salib ini. Kita menggunakan penggaris ya untuk mengukurnya supaya salib yang terbentuk nanti terbentuk dengan bagus. Oke, sudah terbentuk. Selanjutnya, mari kita menggunting salib ini. Hati-hati ya adik-adik dalam proses mengguntingnya. Jika adik-adik belum mahir dalam menggunting, boleh minta bantuan kepada orang tua, kakak, atau abang adik-adik supaya hasilnya bagus. Nah, sudah jadi hasil guntingannya. Gampang sekali bukan? Oke, mari kita buka buku salibnya. Lihat, banyak kan salib yang terbentuk jadinya. Nah, salib-salib ini akan kita gambarkan. Di buku salib ini, Miss akan bercerita siapa Yesus bagi kita. Tuhan Yesus adalah roti yang hidup. Tuhan Yesus juga terang dunia. Tuhan Yesus adalah pintu bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus adalah gembala yang sangat baik. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah carangnya. Nah, pada buku salib ini, Miss harapkan adik-adik bisa bercerita tentang siapa Tuhan Yesus bagi adik-adik. Tuhan Yesus itu adalah sahabat kita. Tuhan Yesus itu adalah penolong kita. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia dan Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Untuk itu, mari kita mengucap syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Lalu, selain daripada bentuk salib tadi, kita bisa menggambarkan berbagai macam bentuk. Misalnya nih, bentuk hati dan orang-orangan. Caranya gampang sekali. Adik-adik tinggal menggambarkan bentuk hati, namun bagian kanan dan kirinya tidak boleh terputus agar bisa membentuk hati yang bergabung menjadi satu seperti ini. Nah, adik-adik juga bisa membuat bentuk orang-orangan seperti ini. Nah, jika adik-adik ingin membuat orang-orangan atau bentuk yang lainnya lebih panjang dan lebih banyak lembarannya, adik-adik bisa menempelkan yang satu dengan yang lainnya. Seperti berikut ini, tinggal kita tempelkan menggunakan lem kertas. Nah, menjadi satu seperti berikut ini. Nah, sehingga bentuknya menjadi lebih panjang dan banyak lembaran yang dapat kita isi. Ayo adik-adik, mari kita coba bersama-sama. Wah, bagus ya hasil kreativitasnya. Nah, semua guru sekolah minggunya sudah tidak sabar ingin melihat hasil kreativitas adik-adik bersekolah minggu di rumah aja. Untuk itu, ayo adik-adik segera kirimkan hasil kreativitas adik-adik pada link yang sudah diberikan. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.